Halo anak-anak semua, salam sehat, penuh berkat, dan tetap optimis di tengah pandemi. Ketemu lagi dengan Ibu Lisna dalam layanan bimbingan konseling. Hari ini Ibu akan membahas tentang tetap bahagia di tengah pandemi COVID-19. Ya, mungkin anak-anak selalu bertanya-tanya, sampai kapan kita harus di rumah saja seperti ini? Kalau hanya sehari dua hari, tentu tidak masalah kalau kita mengurangi bepergian atau belajar di rumah. Kita akan sangat senang gitu ya belajar di rumah kalau waktunya tidak terlalu lama. Tapi ini sudah setengah tahun lebih. Kapan virus corona pergi ya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti sering berlalu lalang di benak kamu, ya kan? Karena itu adalah penting untukmu agar bisa mengafirmasi diri agar tetap bahagia. Kebahagiaan adalah separuh obat untuk penyakit, termasuk penyakit yang disebabkan oleh si virus nakal ini. Tetapi dengan berbagai impitan dan masalah lain yang ditimbulkannya juga, rasanya sulit juga ya untuk tetap bahagia di dalam situasi seperti saat ini. Well, memang ketidakpastian itu mau tidak mau membawa kecemasan. Kecemasan yang timbul, apalagi jika berlebihan, kalau dibiarkan saja akhirnya ya bisa mempengaruhi mental kita. Ketika mental kita sudah down, akibatnya daya tahan tubuh menurun, sehingga virus pun akan mudah menyerang. Virus apapun itu. So, mesti mungkin akan terasa sulit. Mari kita jaga diri supaya tetap bahagia. Seenggaknya kita bisa mencegah dulu penyakit itu datang dengan rasa positif dalam diri kita. Gimana caranya? Ya, Bu Lisna akan membagikan 7 tips tetap bahagia di tengah pandemi. Tetapi sebelum kita masuk kepada 7 tips tadi, Bu Lisna akan menyampaikan tujuan layanan terlebih dahulu. Yang pertama, dengan adanya layanan ini diharapkan kalian bisa mengidentifikasi berbagai macam kegiatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Menjelaskan kriteria kegiatan yang bisa membuat hati bahagia, dan juga mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan apa saja yang bermanfaat di tengah pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, menganalisis berbagai macam kegiatan yang bermanfaat bagi kebahagiaan diri. Jadi dengan adanya layanan ini diharapkan kalian bisa menciptakan kebahagiaan dalam diri kalian meskipun situasi dan kondisinya berbeda. Ya, lalu sekarang kita akan masuk kepada 7 tips tersebut. Mari kita simak bersama-sama. Tips yang pertama, pastikan makananmu sehat dan bergizi. Makanan yang sehat dan bergizi ibarat bensin untuk tubuh kita. Meski hanya bekerja atau belajar di rumah, tapi tubuh kita justru membutuhkan semakin banyak makanan yang baik loh. Dan kamu pasti tahu, makanan sehat dan baik akan membuat tubuh kita terkondisikan juga dengan baik, sehingga akan mempengaruhi mental agar tetap bahagia. Jadi pastikan menu makananmu setiap hari sehat dan bergizi ya. Tidak harus enak, yang penting sehat dan bergizi. Lalu tips yang kedua, olahraga untuk memperbaiki mood. Olahraga itu bisa banget memperbaiki suasana hati. Kalau nggak percaya, tanya aja langsung ke pakarnya, lead trainer HM Finansial Likmina Hananto. Linda Pascatello, seorang ahli kesehatan dari Universitas Connecticut, mengatakan bahwa terlalu banyak duduk seharian akan membuat suasana hati menjadi lebih gampang buruk. Nah, makanya ayo bergerak, berolahraga agar mood kamu menjadi baik. Ada juga penelitian yang membuktikan bahwa berjalan kaki selama 15-20 menit juga terbukti bisa membuat seseorang tetap bahagia dan suasana hatinya selalu terjaga baik. Tapi kan lagi physical distancing, nggak boleh keluar kalau nggak mendesak. Well, sebenarnya untuk sekedar jalan-jalan kaki saja demi olahraga nggak dilarang kok. Pastikan saja kamu jalan kakinya sendirian, nggak usah bawa rombongan gitu ya, apalagi se-RT. Kenakan masker, bercelana panjang,
sepatu, pakai jaket, atau kaos berlengan panjang. Lalu pastikan juga di tengah perjalanan jangan mampir-mampir atau memegang apapun. Jalan saja, dan setelah 15-20 menit langsung pulang ke rumah. Sampai di rumah, mandilah untuk menyegarkan badan. Jika ini juga tidak memungkinkan, kamu tetap bisa olahraga di rumah. Cari video-video tutorial olahraga di YouTube biar nggak merasa sendirian. Bisa dong? Ya tentu aja bisa. Kami para guru pun setiap hari Jumat seringkali olahraga bersama di sekolah. Biasanya kami cari tutorial di YouTube untuk senam-senam aerobik atau yang lain sebagainya. Jadi pasti bisa dong. Yang ketiga, lakukan hobi dengan sepenuh hati. Kita semua pasti punya kegemaran atau minat. Nah, sesekali di tengah kesibukan belajar dari rumah, lakukanlah hobi, dan kali ini lakukanlah dengan sepenuh hati. Melakukan sesuatu yang menyenangkan hati akan membuat kita tetap bahagia, kan? Ya dong, pasti. Lagi pula, siapa tahu dari hobimu ini bisa menghasilkan pemasukan sampingan. Lumayan kan buat nambahin dana darurat. Kemudian yang keempat, akses berita update virus corona seperlunya saja. Iya sih, kita butuh tahu update berita virus corona supaya tahu apa yang terjadi di luar sana. Tetapi ada baiknya kita batasi seperlunya saja, dan batasi juga sumbernya. Akan lebih netral jika kita membaca update dari saluran resmi pemerintah. Waspadalah, karena banyak banget konten negatif beredar ketika kondisi sedang genting seperti sekarang. Parahnya lagi, konten ini juga belum tentu benar. Kadang hanya dibuat untuk membuat heboh doang. Yang seperti ini jelas akan mempengaruhi kondisi mental kita. Kita nggak akan bisa tetap bahagia jika setiap hari selalu terpapar virus konten negatif, apalagi jika terus-menerus. Nah, yang kelima, hubungi keluarga, saudara, atau orang terdekat lewat video call. Buat kalian yang tidak bisa kumpul dengan keluarga, kemarin juga tidak bisa pulang kampung, misalnya waktu lebaran atau waktu besok sampai Natal kira-kira tidak bisa bertemu dengan keluarga. Well, jangan lupa kamu tetap harus menghubungi keluargamu, saudara, atau teman-teman kamu yang saat ini tidak bisa ketemu di sekolah. Kamu bisa video call kan, atau menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet atau yang lainnya. Berinteraksi dengan mereka yang kita sayangi juga bisa membuat kita menjadi merasa positif dan tetap bahagia. Melihat mereka semua baik-baik saja dan dalam kondisi sehat akan membuat kita jadi semangat untuk bertahan. Kita coba ya. Kemudian yang keenam, jangan mencari rasa bahagia dengan belanja. Seorang pengajar dari Universitas Yale pernah mengemukakan bahwa kita sering berpikir bahwa kebahagiaan itu bisa dibeli dengan benda. Misalnya saja ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak baik, moodnya nggak baik, lagi sedih, lalu kita merasa bahwa dengan membeli sesuatu mungkin kita akan merasa bahagia. Dan ketika ternyata dengan membeli satu barang tidak membawa kebahagiaan seperti yang sebelumnya kita kira-kira, lalu kita mempertimbangkan lagi untuk membeli barang yang lainnya lagi. Itulah akar dari perilaku impulsif buying, hingga jadinya rawes-wes belanja yang enggak ada atau belanja yang enggak ada ujung pangkalnya. Makanya ada baiknya kamu pertimbangkan lagi deh kalau nafsu untuk membeli sesuatu muncul. Apakah memang butuh atau sekedar ingin belanja atas nama membahagiakan diri sendiri? Kalau memang jawabannya yang terakhir, coba deh kamu urungkan dulu, cancel dulu ya. Carilah kesenangan lain dari hal lain selain belanja. Karena bagaimanapun kamu perlu untuk berhemat di masa sekarang ini. Lalu yang ketujuh, terakhir tetapi ini juga sangat-sangat bermakna, tetaplah bersyukur. Adalah penting juga buat kita untuk tetap bersyukur di saat kondisi seperti ini. Ada banyak loh yang bisa disyukuri.
Bersyukur masih bisa berada di dalam rumah bersama keluarga. Bersyukur masih diberikan kesehatan. Bersyukur tersedia makanan yang bisa disantap. Bersyukur masih bisa tidur dengan nyenyak. Bersyukur masih bisa mendampingi anak-anak sekolah. Atau bersyukur masih bisa bersama dengan keluarga. Bersyukur masih bisa menjalankan ibadah dan lain sebagainya. Rasa syukur bisa menjadi pangkal dari semua perasaan bahagia yang tersembunyi. Lakukanlah sesering mungkin agar kita tetap bahagia di masa yang sulit ini dalam pandemi COVID. Nah, itu tadi anak-anak beberapa hal tips yang Ibu bisa bagikan kepada kalian dengan harapan kalian bisa mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidup kalian, terutama di saat seperti ini, pandemi COVID-19 ini, dan kalian tetap bisa merasa bahagia apapun keadaannya. Terima kasih anak-anak sudah setia bersama Bu Lisna dalam layanan bimbingan konseling kali ini. Semoga layanan ini bermanfaat dan sampai jumpa di layanan bimbingan konseling selanjutnya. Terima kasih.